Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Begitu pula dengan yang namanya kebangkrutan dari pinjol-pinjol ini. Ya, mau sebesar apapun pinjolnya itu bisa bangkrut. Oke, jadi ada berita seperti ini. Kredit macet tinggi, minat pinjol biaya sektor produktif diramal menurun. Jadi gagal bayar nasional sedang tinggi-tingginya sehingga pinjol ini, pinjaman itu jadi menurun. Ya, karena juga investornya sudah makin sedikit yang mau invest ke pinjol itu. Oke, sekarang sudah jarang ada investor yang mau invest ke pinjolnya karena kekompakan dari masyarakat Indonesia untuk melawan pinjol-pinjol ini. Ya, artinya Anda juga tidak sendirian. Oke, Anda galbay itu bukan sendirian, tapi banyakan, ramean, gitu ya. Bisa jadi ketika Anda naik angkutan umum, ya di kereta di mana sebelah Anda itu ya sudah galbay, sebelah Anda itu ya lagi nonton channel Raja Galbay, itu di HP-nya. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan lagi karena semua orang sudah banyak yang galbay sampai-sampai beritanya seperti ini. Kredit macet tinggi, ya. Yang namanya kredit macet tinggi itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi sampai jutaan orang baru bisa dikatakan kredit macet tinggi. Ya, masih banyak orang yang tidak percaya kalau pinjol ini bisa bangkrut. Oke. Pertanyaannya begini, ya. Kiamat ada tidak? Ada kiamat. Ya kan? Bisa tidak kiamat ini menghentikan semua aktivitas yang ada di bumi ini? Pasti bisa, ya kan? Terus kenapa Anda tidak percaya bahwa pinjol-pinjol ini bangkrut? Ya kan? Sudah ada buktinya. Yang namanya fintech syariah, tunai kita, asa kita, dana fix, investri, itu semuanya bangkrut. Oke? Maksud saya di sini adalah stop menggede-gedekan perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, wah, si pinjol ini mah besar, investornya asing tidak akan tumbang, gitu ya. Jadi saya batal galbay, gitu ya, karena pinjol-pinjol ini sangat besar sekali, gitu ya. Alasan saya batal galbay adalah karena pinjol-pinjolnya besar, gitu loh. Coba kalau pinjol-pinjolnya kecil, ya saya juga berani galbaynya gitu. Apakah Anda seperti itu? Ya, apakah Anda memiliki mental seperti itu? Mulai dari sekarang dirubah mental seperti itu. Itu tidak mencerminkan masyarakat Indonesia sebenarnya. Loh, emang kayak gimana masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia dulu itu melawan penjajah Belanda. Belanda itu orang-orang Eropa tinggi besar. Ya, mereka pakai pistol. Ya, kita pakai bambu runcing. Kalau masyarakat Indonesia dulu ya menganggap bahwa Belanda, Jepang, lain-lain itu adalah perusahaan yang besar, orang-orang besar, ya tidak akan ada Anda-Anda yang sekarang ini. Ya, kita bisa ngopi di kafe itu, di kafe ini. Ya, Anda kalau ada pun paling disuruh gotongin beras berkarung-karung sama warga Belanda yang masih ada di sini. Ya, jadi sebenarnya masyarakat Indonesia itu dari dulu ya itu pemberani-pemberani, pahlawan-pahlawan. Gitu. Entah kenapa, ya kan? Ini aku laku gede, batal galbay. Udah. Ini pinjol ini bunganya nggak ngotak, dendanya nggak ngotak gitu. Ya udahlah batal galbay aja. Ya. Apa kata pahlawan kita, pahlawan Indonesia jika melihat rakyatnya yang sekarang yang diinjak-injak oleh perusahaan-perusahaan entah dari mana? Gitu ya. Kita harus melawan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini karena sudah menelan korban. Ada yang bunuh diri, ada yang membunuh orang lain untuk menghamba ke pinjol karena dia ketakutan. Karena dia menganggap, ini besar. Ini perusahaan besar, tidak main-main, saya bisa gawat. Jadi saya masih mending udah ngejualin sertifikat tanah orang tua saya. Saya masih mending durhaka kepada ibu saya, masih mending bunuh orang lain, masih mending mengakhiri hidup. Yang penting perusahaan besar ini terus maju di Indonesia. Apakah Anda seperti itu? Ya, bagaimana pahlawan Indonesia yang dulu melihat Anda seperti itu? Ya. Memang betul tidak gampang yang namanya melawan penjajah tersebut gitu ya. Tapi kalau kita berada dalam posisi yang sama, posisi yang ditekan oleh penjajah tersebut, tidak akan ada perubahan. Ya. Kita akan ada di situasi tersebut dan penerus-penerus kita, mungkin cucu-cucu kita akan terus dijajah oleh penjajah tersebut ya, jika kita tidak melakukan sesuatu. Oke? Nah, sekarang kita bahas yang sedang viral, yaitu OTP, kode OTP yang sering masuk ke ponsel nasabah yang galbay gitu. Nah, saran saya kalau di HP Anda itu ada yang berharga seperti MyBCA ada uangnya gitu ya, MBCA ada uangnya, Brimo ada uangnya, Mandiri ada uangnya gitu ya. Anda segera ke kantor cabang terdekat untuk minta pergantian nomor HP gitu ya.
karena kode OTP itu kan dikirimkan di nomor HP. Oke, Anda silakan ganti nomor ya, karena memang basic dari yang namanya gagal bayar itu adalah ganti nomor ya, agar aman, tidak kena penagihan, tidak kena hack dan lain-lain. Oke, nah tapi kalau di HP Anda itu tidak ada yang berharga, ya sudah, ngapain pusing-pusingin OTP gitu ya. Yang tidak ada yang berharga kok, ngapain kita pusing-pusing mikirin kode OTP. Sebenarnya juga kita ini adalah survivor galbay gitu ya. Orang yang galbay itu harus menerima semua resiko yang terjadi ketika kita itu galbay. Kalau kita tidak bisa menerima resiko, ya resiko apapun itu, ya kan, mau kode OTP, mau itu sebar data, itu kita akan kalah, ya kita akan batal galbay. Tapi kalau mental kita sudah kuat, ya saya bersedia menerima resiko apapun demi kebaikan yang lebih baik dalam hidup saya, ya sudah, mau disebar data, ya silakan sebar data. Anda mau sebar data berapa kali selama setahun? Nggak akan mungkin bisa dia menyebarkan data Anda selama setahun. Ya, masih banyak nasabah-nasabah yang lainnya juga. Paling nyebar data sekali doang, hari itu saja, terus besok-besoknya sudah. Jadi Anda harus nating tulus ketika galbay itu, ya. Apalagi Anda tidak mau mengganti nomor Anda, ya. Kalau Anda tidak mau mengganti nomor Anda, jangan mengeluh. Jangan mengeluh bahwa Anda itu dihubungi oleh pinjol. Oke? Contoh misalkan Anda punya nomor XL, ya. Anda sebarkan nomor tersebut ke kantor-kantor yang Anda lamar pekerjaan, gitu. Resikonya Anda akan diteleponin terus oleh HRD dari perusahaan yang Anda lamar, gitu kan. Anda nggak bisa, aduh ini apa sih? Kok nelpon terus, saya udah keterima kerja di perusahaan A, ini masih telepon aja, ya. Jadi ada sebab dan akibat, gitu. Kalau dipinjol, ya enaknya Anda itu bisa mengabaikan akibatnya, ya kan. Sebabnya Anda minjol, ya akibatnya Anda ditagih. Nah, Anda bisa mengabaikan akibat tersebut dengan cara mengganti nomornya, ya, dan tidak melanggar hukum apapun, gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya, pinjol itu bukanlah aib, ya bukan aib. Oke, kalau aib tidak akan diizinkan beredar oleh OJK di Indonesia ini, ya. Tidak mau pemerintah kita mengizinkan aib, ya kan. Contoh ya, sebagai contoh saja, misalkan narkoba, ya kan, narkoba itu apakah dilegalkan di Indonesia? Tidak diizinkan sama sekali. Oke, judol tidak diizinkan, lalu dan lain-lain. Saya tidak bisa menyontohkan, tapi kita tahu mana yang buruk, mana yang tidak. Ya, nah pinjol ini ya karena diizinkan oleh OJK, ya itu bukan aib. Ya, kalau misalkan Anda gagal bayar di pinjol, ya itu adalah salah satu dari kegiatan pinjam meminjam di pinjaman online, bukanlah sebuah kejahatan. Ya, makanya orang yang gagal bayar di pinjol itu tidak bisa dipenjara, ya kan? Buru-buru dipenjara aib juga bukan. Oke, jadi jangan merasa terhina, jangan merasa terpuruk gitu kan. Karena aduh saya galbay dipinjol gitu kan. Ini aib buat keluarga saya gitu kan. Kalau aib ya tidak akan diizinkan oleh OJK-nya. Ya, galbay bank, jangan galbay bank BRI bukan aib gitu. Kalau pinjol aib gitu, sama-sama galbay. Ya. Ada orang seperti itu, ya galbay bank, wih keren galbay bank gitu, galbay pinjol, aib itu nggak boleh itu, ya kan? Itu otaknya gimana? Sakit apa gimana gitu kan? Kalau galbay kurma petantang petenteng gitu kan, kalau galbay pinjol aib gitu, sama-sama galbay, ya. Jadi tidak ada yang namanya aib itu karena pemerintah Indonesia mengizinkan yang namanya pinjol tersebut, gitu, oke? Jadi saran saya untuk Anda, bagi Anda yang galbay di pinjol, untuk sementara Anda itu turunkan gengsi Anda dulu, ya. Jangan gede-gedein malu. Oke, ini untuk menyelamatkan diri Anda, ya. Nanti kalau sudah berlalu pun, ya kan, orang itu akan lupa, apalagi Andanya sukses. Ya kan, ini sudah saya buktikan. Malu sementara nggak apa-apa, yang penting jangan sampai celaka selamanya, ya kan. Semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Jika Anda gagal bayar atau ketahuan gagal bayar, paling hanya sehari 2 hari. Terus mereka juga punya kehidupan masing-masing. Mereka juga sama, bahkan kelilit pinjol juga. Mereka juga tidak punya uang. Mereka juga disibukkan dengan cari uang, dengan masalah-masalah mereka sendiri, gitu ya. Jadi ya kalau mau dibilang, ya ada satu kalimat yang sangat pahit sekali.
jangan terlalu pede bahwa orang-orang itu memerhatikan Anda, ya. Terkadang kita terlalu pede bahwa orang-orang itu, wih, kayak terlalu merhatiin kita, kita ini adalah artisnya gitu kan, dan lain-lain gitu. Itu tidak, ya tenang aja, ya paling sehari 2 hari sudah gitu. Oke, nah selanjutnya beranikan diri Anda sekali saja, sementara aja ya. Jadi pinjol itu sementara semua. Oke, turunin gengsi Anda sementara. Diteror juga sementara, nggak selamanya ya. Nah ini beranikan diri Anda itu sementara juga, paling hanya 3 bulan saja. Ya, ketika Anda sudah memberanikan diri, terbiasa berani dengan pinjol, itu ya sudah enak kesana-sananya, sangat enak sekali. Jadi pinjol ini hanyalah masalah sementara, tidak ada ceritanya masalah pinjol itu akan selamanya, tidak ada. Oke, ingat penghapusan hutang telah dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, itu hutang aja bisa dihapus ya, apalagi pinjol-pinjol begini gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.